Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Nuril Mukid dari kelompok 4 Business Intelligence. Adapun perusahaan yang kami ingin sampaikan yakni PT Goto, Gojek Tokopedia. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama Usama bin Ayatullah, Muhammad Salim Maulana, Muhammad Nurul Mukid, Fatur Rahman Alamsyah, Muhammad Rifki Akid, dan Moh Musli Samad. Pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu business intelligence. Business intelligence adalah kemampuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, memproses dan menampilkannya dalam bentuk yang mudah dianalisis oleh manajer pada suatu perusahaan atau organisasi sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Teknologi business intelligence dapat menangani data yang tak terstruktur dalam jumlah yang sangat banyak dan dapat membantu mengidentifikasi, membentangkan, dan selain itu membuat kesempatan strategis bisnis yang baru. Tujuan dari business intelligence yaitu memudahkan interpretasi dari jumlah data yang banyak tersebut, mengidentifikasi kesempatan yang baru dan mengimplementasikan suatu strategi yang efektif berdasarkan wawasan dapat menyiapkan bisnis suatu keuntungan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka panjang. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya, Saudara Salim Maulana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Maulana. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan membahas apa itu PT Goto Gojek Tokopedia. PT Goto Gojek Tokopedia merupakan perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi yang beroperasi di Indonesia, yang dibentuk dari penggabungan Gojek dan Tokopedia. Perusahaan ini menyediakan 3 kategori layanan yang mencakup on-demand, keuangan, dan e-commerce. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 15 Desember 2015 sebagai PT Karya Anak Bangsa. Namun, PT ini mengakuisisi PT Tokopedia pada tahun 2021 dan bersama-sama mereka menjadi Goto. Saat ini ada 61 juta pengguna yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Goto. Nah, adapun penerapan bisnis intelligence, yang pertama itu analisis data pelanggan. Bisnis intelligence memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data pelanggan seperti preferensi pembelian, perilaku, dan demografi. Ini membantu dalam menentukan bagaimana meningkatkan pengalaman pelanggan dan menyesuaikan layanan. Yang kedua, manajemen inventory. Melalui bisnis intelligence, perusahaan dapat memantau stok barang dan mengidentifikasi tren permintaan. Ini membantu dalam mengelola persediaan dengan lebih efisien. Yang ketiga, analisis kinerja operasional. Bisnis intelligence dapat digunakan untuk memantau kinerja operasional termasuk waktu pengiriman, efisiensi, armada pengiriman, dan lainnya. Ini membantu dalam meningkatkan efisiensi layanan pengiriman Gojek. Nah, selanjutnya, analisis keuangan. Bisnis intelligence dapat membantu perusahaan untuk melacak pendapatan, biaya, dan profitabilitas. Hal ini membantu dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan. Yang kelima, prediksi dan peramalan. Bisnis intelligence juga dapat digunakan untuk membuat peramalan mengenai tren pasar, permintaan produk, dan lainnya. Ini membantu perusahaan dalam perencanaan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu keamanan data. Mengamankan data pelanggan dan data perusahaan sangat penting. Bisnis intelligence dapat digunakan untuk memantau keamanan data dan mendeteksi ancaman keamanan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Muhammad Musli Samad. Terima kasih Saudara Salim Maulana yang telah memberikan saya kesempatan untuk membahas pembahasan selanjutnya, yaitu adalah mengenai masalah dan peran bisnis intelijen terhadap masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi yang pertama itu kerugian yang dialami perusahaan Goto membengkak hingga 6,6 triliun. Adapun prinsip bisnis intelijen, yang pertama itu analisis data. Bisnis intelijen adalah alat untuk menganalisis data keuangan dan operasional perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus menggunakan prinsip ini untuk menggali data keuangan mereka dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu adalah pelaporan keuangan.
Prinsip ini berfokus pada penyediaan informasi keuangan yang akurat dan sah. Dalam konteks laporan keuangan interim, bisnis intelijen dapat digunakan untuk memastikan data yang akurat dan merinci dalam laporan. Adapun solusi yang dapat diambil menggunakan bisnis intelijen yang dapat diterapkan yaitu yang pertama analisis kinerja finansial. Bisnis intelijen membantu mengidentifikasi penyebab kenaikan rugi dengan menganalisis elemen laporan keuangan seperti biaya yang meningkat atau penurunan pendapatan. Yang kedua yaitu adalah perbandingan laporan performa. Bisnis intelijen memungkinkan perbandingan kinerja kuartal 1 2022 dengan laporan performa yang mencakup data Gojek dan Tokopedia sebelum merger, memberikan pandangan yang lebih akurat setelah penggabungan. Yang ketiga yaitu adalah visualisasi data. Bisnis intelijen menciptakan visualisasi data seperti grafik dan dashboard untuk menjelaskan tren dan perubahan dalam laporan keuangan, membantu pemahaman. Yang terakhir yaitu adalah peramalan dan prediksi. Dengan data historis, bisnis intelijen digunakan untuk membuat proyeksi kinerja keuangan ke depan, mendukung perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan yang cerdas. Selanjutnya itu masih mengenai masalah dan peranan bisnis intelijen terhadap masalah yang dihadapi. Masalah selanjutnya itu adalah data pengguna aplikasi bocor. Prinsip bisnis intelijen yaitu yang pertama keamanan data. Prinsip ini dapat digunakan untuk memantau keamanan data dan mendeteksi ancaman keamanan. Adapun solusi bisnis intelijen yang diterapkan, yang pertama pemanfaatan data. Tokopedia dapat memanfaatkan data untuk meningkatkan keamanan data. Data dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko keamanan, mengembangkan kebijakan keamanan, dan juga mengukur efektivitas keamanan. Yang kedua yaitu adalah analisis data. Tokopedia dapat menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat mengidentifikasi serangan keamanan. Dan yang terakhir yaitu adalah visualisasi data. Tokopedia dapat menggunakan visualisasi data untuk membuat laporan keamanan yang mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Terima kasih.